Aarg. Brak. Sial, En. Kalian ibu dan anak benar-benar membuat hidupku sial. Teriak Pak Saputra semakin membahana. Baru saja ia dihubungi oleh sekretarisnya dan memberitahu kalau beberapa investor mencabut uangnya. Harga saham pun turun drastis. Anjlok ke harga yang paling murah, dan itu semua efek tersebarnya aib anak dan istrinya. Bianca dan Bumita hanya bisa berpelukan. Keduanya sangat takut kepada Saputra saat ini. Bagaimana tidak, Saputra menghancurkan segalanya yang ada di rumah. Meja, guci, bahkan TV dan lukisan mahal pun turut menjadi sasarannya. Awas kalian berdua, aku akan membuat perhitungan kepada kalian setelah ini. Tunjuk Saputra kepada istri dan anaknya. Kabar akan bangkrutnya perusahaan membuatnya jadi gelap mata dan hilang kendali, ditambah pengkhianatan sang istri. Lengkap sudah. Rasanya Saputra ingin sekali mencekik istrinya itu sampai mat. Hoho. Setelah kepergian Pak Putra, tangis Bumita pun semakin pecah. Mah. Lirih Bianca. Papamu baru saja menceraikan Mama Bi. Hiks. Mama tidak mau. Isak tangis Bumita. Suaminya yang selalu sibuk membuat Bumita kesepian, jadilah ia mencari pelampiasan dengan memacari berondong. Hal yang biasa di antara teman-temannya. Bahkan ia menjadi seperti itu atas rekomendasi teman-teman sosialitanya. Teman-temannya yang kaya itu sama seperti dirinya. Suami mereka terlalu sibuk dengan bisnis. Jadi ia dan teman-teman kesepian. Pintar-pintarnya kita lahmit. Asal gak ketahuan, maka dunia kita para istri akan aman. Bagaimana? Mau gak? Aku ada loh berondong baru. Belum kuajak kencan. Kalau kamu mau aku kasihkan ke kamu, nanti aku gampang. Bisa cari lagi. Kata teman Bumita kala itu. Waktu itu Bumita yang penasaran. Jadilah ia coba-coba. Dan akhirnya keteruan sampai sekarang. Dengan mereka Bumita hanya bersenang-senang. Cintanya tetap utuh pada suaminya, Saputra. Tetapi siapa yang menyangka, permainan isengnya yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun itu terbongkar. Siapa? Dan mengapa? Mengapa bisa terjadi dan siapa yang menyebarkannya? Pertanyaan itu yang kini bersarang di kepala Bumita. Ma, tenanglah. Aku yakin yang tadi itu Papa tidak serius. Papa cuma lagi marah aja, Ma. Doakan saja semoga perusahaan Papa baik-baik saja. Kata Bianca mencoba menghibur mamanya. Bumita menatap anaknya dengan mata tajam. Pasti ini disengaja, Bi. Video kita berdua yang tersebar pasti ulah dari seseorang. Katanya, merasa sangat yakin. Tapi siapa? Bumita merasa tidak punya musuh. Wajah Bianca mengeras mendengar itu. Aku tahu, Ma. Ini pasti ulah Kanaya. Dia memang punya beberapa foto aku ketika check-in di hotel bersama pacarku. Tapi aku tidak menyangka kalau dia juga punya foto dan video Mama. Ucapnya sangat yakin kalau ini semua ulah Kanaya. Kanaya? Istri dari Rian? Tanya Bumita. Bianca mengangguk. Ya, siapa lagi kalau bukan dia? Dia sudah beberapa kali mengancam aku dengan foto-foto itu. Makanya aku tidak bisa mendekati kalian lagi. Jawab Bianca dengan wajah kesal. Kurang ajar. Dasar anak bau kencur. Berani sekali dia mempermainkan kita. Marah Bumita. Ma, biar ini menjadi urusan aku. Aku akan membereskan si Naya itu. Kata Bianca yang kemudian berlalu dan menuju ke kamarnya sendiri. Baru saja Bianca hendak menghubungi Tiara. Asistennya di klinik miliknya menelpon. Terpaksa Bianca mengurungkan niatnya dan memilih untuk mengangkat telepon dari asistennya itu terlebih dulu. Ya ada apa? Ucap Bianca dengan nada yang kurang ramah. Suasana seharinya tengah sangat buruk. Jadi ia tidak bisa untuk bersikap baik walaupun itu terhadap karyawannya sendiri. Bu, banyak pelanggan yang tiba-tiba membatalkan pesanan mereka. Di klinik pun terjadi sedikit keributan, Bu. Beberapa pelanggan tidak jadi melakukan perawatan dan meminta uang mereka dikembalikan. Lapor asisten Bianca. Apa? Bagaimana itu semua bisa terjadi, ha? Bentak Bianca meradang. Mereka seperti itu setelah
melihat berita viral milik ibu. Katanya, mereka tidak mau melakukan perawatan pada dokter yang, maaf sebelumnya, murahan. Kata asistennya dengan sangat hati-hati. Brak. Bianca yang kadung emosi langsung membanting ponselnya sampai hancur berkeping-keping. Ael, Nia sialen. Klinik yang kubangun susah payah, kau menghancurkannya begitu saja. Akan kubalas kamu, Nia. Pekik Bianca merasa frustasi. Bianca adalah seorang dokter kecantikan yang namanya cukup terkenal. Bahkan kini klinik kecantikannya sudah mempunyai 5 cabang yang ia dirikan di kota-kota besar lainnya. Tapi mendadak nama kliniknya hancur begitu saja hanya karena sebuah video yang cuma berdurasi beberapa detik. Dan semua itu ulah Kanaya. Ya, Bianca sangat yakin kalau ini semua ulah Kanaya. Tanpa pikir panjang Bianca langsung meraih tasnya dan berlalu keluar. Ia langsung menuju ke klinik kecantikannya. Sampai sana ia dapat melihat beberapa pelanggan yang berdemo. Ada yang mengamuk karena uang muka mereka yang belum dikembalikan. Apa yang kalian lakukan? Ujar Bianca sedikit membentak. Mereka semua pun menoleh. Melihat sosok Bianca mereka semua pun langsung mencaci dan memakai Bianca dengan kata-kata kasar. Oh, ini toh, dokter kecantikan itu yang mengobrol selangkangannya. Haduh, mau jadi apa wajahku dirawat kamu? Untung aku belum jadi perawatan. Bisa-bisa wajahku hancur gara-gara pakai produk kecantikan abal-abalmu. Cih, kami benar-benar tidak menyangka. Dokter kecantikan yang terkenal terhormat sepertimu mempunyai bantitut. Sungguh disayangkan. Mulai sekarang aku gak mau lagi perawatan di klinik ini lagi. Aku minta uang DP-ku dikembalikan. Benar, kau tak ubahnya wanita murahan, pelajar. Bagaimana mungkin seorang pelajar sepertimu mempunyai klinik sebesar ini? Kami jadi curiga. Apakah klinik ini sudah benar-benar memiliki izin? Bianca semakin murka mendengar hinaan dari mereka. Kalian benar-benar keterlaluan. Berita itu hoaks. Itu tidak benar. Ada seseorang yang mau memfitnahku. Pekik Bianca. Alah, ngeles aja kamu. Orang jelas-jelas itu kamu kok. Udah sekarang cepat kembalikan uang muka kami. Todong mereka semua. Merasa dipojokkan, akhirnya Bianca tidak punya pilihan lain. Kalian urus mereka. Kembalikan uang yang diminta mereka semua. Perintah Bianca kemudian berlalu menuju ke ruangannya. Di dalam saja Bianca memijit pangkal hidungnya. Sesaat kemudian asistennya datang menghampiri. Ia melaporkan di beberapa cabang klinik yang lain terjadi hal yang sama. Asistennya juga menunjukkan banyak ulasan jelek ditujukan pada klinik mereka. Bianca pun memekik frustasi. Ia melempar segalanya yang ada di meja kerjanya. Aduh. Kanaya, kamu harus membayar semua ini. Pekiknya. Setelah 1 minggu. Kini perusahaan Saputra sudah benar-benar dinyatakan pailit. Sama seperti perusahaan milik Baskoro atau milik Tiara. Perusahaan Saputra kini ikut terkena dampak akibat video milik anak dan istrinya yang tersebar luas di media sosial. Segala macam upaya sudah Saputra lakukan untuk mempertahankan perusahaannya itu. Tetapi dampak video itu sangatlah dahsyat. Hanya dalam kurung waktu 1 minggu. Ia sudah benar-benar bangkrut total. Begitu juga dengan klinik kecantikan Bianca. Sejak tersebarnya foto dan video absurdnya, klinik kecantikan Bianca sepi dari pengunjung. Tidak ada lagi yang datang untuk melakukan perawatan. Alhasil tidak ada pemasukan sedangkan ia juga harus mengeluarkan uang untuk membayar para karyawan. Terpaksa hari ini Bianca memberhentikan banyak dari karyawannya. Ia hanya mempertahankan beberapa orang saja untuk menjaga masing-masing kliniknya. Ia masih berharap namanya segera bersih dan kliniknya kembali ramai. Tiara, lakukan rencana itu sekarang juga. Pokoknya aku mau dia cepat mat. Baiklah, semua sudah dipersiapkan dengan matang. Aku mendapatkan kabar dari orang suruhanku kalau Nea juga sedang berada di luar. Aku akan segera mengeksekusinya. Aku pastikan. Beberapa jam ke depan kamu akan mendapat berita kecelakaan ya. Balas Tiara. Bianca menguras tabungannya untuk mematangkan rencananya ini. Ia membeli mobil bekas, lalu mencopot platnya. Mobil itu yang akan digunakan Tiara untuk mengeksekusi Kanaya jika ada kesempatan nanti. Baiklah, aku tunggu. Tak.
Panggilan pun berakhir. Tiara yang sudah bersiap dengan jaket hoodie pun segera memasuki mobil. Plat nomor sudah diganti dengan yang palsu, lalu dengan santai Tiara mulai menjalankannya menuju ke tempat Nea berada. Dari informasi yang ia dengar, kalau Nea saat ini tengah berada di sebuah taman yang tak jauh dari pusat kota. Pas kali, mungkin kamu benar-benar ditakdirkan untuk mati, Nea. Gumam Tiara yang cuma beberapa menit menunggu, ia sudah melihat Nea yang berjalan menuju ke pedagang kaki lima. Di sana juga ada Adrian. Tiara memutuskan untuk menunggu lagi, bagaimanapun ia tidak mau menyakiti Adrian. Tujuannya itu memiliki Adrian, jadi Adrian tidak boleh terluka. Ini dia. Mati kau, Nea. Saat melihat Nea yang beralih ke gerobak lainnya, sedangkan Adrian masih mengantri di gerobak yang sebelumnya, Tiara tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menginjak penuh gas mobilnya dan menuju ke arah Kanaya berada. Sayang, awas! Pekik Adrian langsung berlari hendak melindungi istrinya. Melihat mobil yang terlihat mencurigakan, beberapa bodyguard Nea yang standby di dalam mobil pun menatap dengan waspada. Mobilnya menuju ke Nona muda. Cepat lindungi Nona. Seru ketua bodyguard dengan menggunakan alat komunikasi. Melihat mobil yang meluncur dengan sangat cepat ke arah sang Nona, mereka pada bodyguard yang ditugaskan menjaga Nea pun mulai kelabakan. Mati kau, Nea. Pekik Tiara di dalam mobil yang siap menabrakkan ayah. Adrian yang melihat istrinya dalam bahaya pun langsung berlari untuk melindungi istrinya. Sayang, awas! Terima Adrian. Nea menoleh. Seketika ia terkejut saat melihat mobil yang melaju kencang menuju ke arahnya. Grab! Dengan cepat Rian menarik Nea ke dalam pelukannya. Brak! Brak! Sebelum mobil Tiara sampai menabrakkan ayah, dari arah samping ada sebuah mobil yang menghalanginya. Mobil tersebut yang berisikan beberapa bodyguard Nea tanpa pikir panjang langsung menabrakkan mobilnya dengan mobil Tiara. Alhasil, tabrakan keras pun tidak dapat terelakkan. Mereka semua yang ada di sana menjerit melihat itu semua. Mobil Tiara yang tadinya melaju sangat cepat itu pun oleng, dan berputar beberapa kali sampai akhirnya menabrak sebuah pohon besar. Braak! Mobil tersebut pun akhirnya berhenti dengan bagian depan yang penyok dan juga hancur. Tiara terjepit di sana. Antara setengah sadar Tiara merintih kesakitan, ia berusaha meminta tolong. Tetapi tak lama kemudian kesadarannya pun hilang. Tiara jatuh pingsan dengan tubuh yang berlumuran darah. Sedangkan mobil yang dikemudian para bodyguard langsung banting setir. Tetapi karena tabrakan yang cukup keras membuat mobil mereka sampai terbalik. Tetapi mereka masih selamat. Dengan berusaha cukup keras mereka yang berjumlah 2 orang pun berhasil keluar dari dalam mobil. Keduanya terlihat mengalami luka ringan. Sementara itu, Nea dan Adrian hanya berdiri terpaku melihat kecelakaan yang ada di depan mata mereka. Adrian berhasil memeluk erat tubuh istrinya. Tanpa terasa air mata Nea menetes. Ia hampir saja mati. Ditabrak mobil yang entah milik siapa itu. Mas! Lirih Kanaya. Grab! Adrian semakin mengeratkan pelukannya. Ses, tidak apa-apa sayang. Aku ada bersamamu. Ucap Adrian menenangkan istrinya. Ia tahu istrinya pasti syok. Ia saja juga sangat syok melihat kejadian tersebut. Nona, Anda tidak apa-apa? 2 bodyguard dan beberapa bodyguard lainnya pun langsung menghampiri Nea dan menanyakan keadaan nonanya tersebut. Kalian! Nea menatap mereka semua, menebak kalau mereka adalah bodyguard bayangan yang diutus kakeknya untuk selalu menjaganya. Kami pengawal yang diutus Tuan Besar Nona. Mobil itu tadi memang sengaja ingin menabrak Nona. Ucap pengawal tersebut. Nea mematung. Mendengar hal tersebut pikirannya langsung tertuju pada Bianca. Apa? Jadi itu memang disengaja. Siapa? Siapa yang hendak menabrak istriku? Jelas saja Rian yang mendengarnya murka. Kami juga kurang tahu Tuan. Sahut mereka. Mas, ayo kita lihat. Ajak Nea yang sudah bisa mengendalikan dirinya kembali. Kamu yakin sayang?
Apa sebaiknya kita langsung pulang saja? Biar orang itu mereka yang urus. Kata Rian yang terlihat masih khawatir pada istrinya. Benar Nona, lebih baik Nona periksakan kandungan Anda. Takutnya karena syok kandungan Anda bermasalah. Imbu ketua bodyguard tersebut. Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin lihat sebentar Mas. Ayo. Naya langsung menarik tangan suaminya. Rian mengikuti kemauan istrinya. Jujur ia juga penasaran siapa gerangan yang mengincar nyawa istrinya tersebut. Kini keduanya membelah kerumunan yang tengah menonton mobil Tiara. Mata Naya menyipit ketika melihat siapa wanita yang ada di dalam mobil tersebut. Walau wajahnya berlumuran darah, tetapi Naya cukup mengenali wajah itu. Bukankah dia? Gumam Rian dengan mata yang hampir copot. Ya, Tiara. Sahut Naya dengan tatapan mata yang kosong. Aku benar-benar tak menyangka kalau kau sangat licik, Bianca. Kau memanfaatkan Tiara untuk mencapai tujuanmu. Batin Naya penuh emosi. Ia tahu, otak di balik semua ini adalah Bianca. Tetapi ia juga tidak akan memaafkan Tiara. Karena di sini Tiara 100% sadar dengan yang dia lakukan. Aku tidak habis pikir kalau Tiara mampu melakukan ini yang. Gumam Adrian dengan ekspresi yang masih tidak percaya. Itulah, cinta buta yang menghilangkan kewarasan Mas. Jadi seperti ini. Ayo kita pulang. Serahkan semua ini pada pihak yang berwajib. Naya memutuskan akan memberantas sampai tuntas semua hama yang mengganggu dirinya. Tidak ada ampun lagi. Rian mengangguk. Ia pun membawa istrinya ke rumah sakit terlebih dahulu barulah setelah itu pulang. Sementara tabrakan itu para bodyguard Naya yang urus. Tak berselang lama polisi datang ke tempat kejadian dan langsung memanggil tim medis untuk mengevakuasi Tiara. Sayang, kau tidak apa-apa? Cucu-cucu mama juga baik-baik saja kan? Mendengar berita tersebut, kedua mertua Naya pun langsung berbondong-bondong ke rumah Naya dan Rian. Begitu pula dengan Tuan dan Nyonya Guntur. Alhamdulillah Mapa, kakek dan nenek. Naya masih dilindungi Allah Jeti Naya dan Baby Queens baik-baik saja. Jawab Naya sembari tersenyum. Krep. Neneknya pun langsung memeluk cucunya kemudian menangis terisak di sana. Syukurlah. Nenek sudah khawatir banget mendengar kalau ada yang sengaja mau nabrak kamu, Nak. Tangis Nyonya Ruby pun pecah. Hatinya sakit ketika membayangkan ada yang ingin melenyapkan cucu satu-satunya tersebut. Nenek tenang ya. Naya baik-baik saja kok. Naya mencoba menenangkan neneknya tersebut. Rian, kau sudah mengusutnya. Cari tahu siapa dalangnya dan jebloskan dia ke penjara. Berani-beraninya mereka mau mencelakai menantu dan calon cucu kami. Marah Pak Hendra. Tidak perlu. Kami sudah tahu siapa orangnya. Celetuk Tuan Guntur yang sedari tadi hanya diam. Siapa? Tanya mertua Naya dan Nyonya Ruby dengan kompak. Mereka semua penasaran. Awalnya hal ini hanya diketahui oleh Naya dan Tuan Guntur saja. Siapa lagi kalau bukan anak pungut jadi-jadian yang terosepsi pada Adrian. Dalangnya adalah Bianca, ucap Tuan Guntur dengan wajah yang masam. Bukan kek, yang nabrak tadi itu Ti. Adrian hendak menyelah, tetapi langsung disambar ketus oleh Tuan Guntur. Bianca bekerja sama dengan Tiara. Dasar bodoh, kau lupa kalau mereka berteman? Katanya dokter genius. Begini saja kamu tidak tahu. Jadi orang jangan terlalu baik. Kau itu mudah sekali ditipu oleh sundal seperti mereka. Omel Tuan Guntur merasa kesal pada cucu mantunya itu. Semua terdiam, termasuk Adrian. Ia yang memang tidak tahu apa-apa pun sudah lama tidak berkomunikasi dengan Bianca itu pun mulai berpikir keras. Apakah benar Bianca juga terlibat? Bagaimanapun juga, sebagai teman sejak kecil Adrian juga menyayangi Bianca. Tetapi rasa sayangnya hanya sebatas adik dan teman kecil saja. Setelah memperistri Naya, Rian juga sudah membatasi dirinya untuk tidak terlibat apapun dengan Bianca. Dan sejauh ini, ia sudah putus kontak dengan Bianca. Jeti mendebat Bianca disangkut pautkan dengan hal ini, Adrian merasa kurang percaya. Kakek, jangan begitu ih. Mas Rian lo gak tahu apa-apa.
Suamiku ini seorang dokter yang baik hati. Tangannya seperti tangan malaikat yang sudah menolong banyak orang. Ucap Nea menegur kakeknya. Dunia kerja mereka sangatlah jauh berbeda. Rian yang bak seorang malaikat penolong bagi para pasiennya, sedangkan dunia kerja Nea yang penuh dengan intrik dan persaingan serta tipu muslihat. Tuan Guntur hanya mendengus kesal. Baginya Adrian ini terlalu lembek, kurang tegas dan juga terlalu mudah untuk kasihan. Mas, coba dengar ini. Kakekku gak berbohong. Bianca terlibat dalam insiden tadi siang. Nea pun memutar rekaman percakapan antara Bianca dan juga Tiara. Jelas saja mereka semua terkejut. Astaga, Mama benar-benar tidak menyangka kalau Bianca dalang dari semua ini. Budayana cukup syok setelah mendengarnya. Anak Saputra itu benar-benar sudah tidak waras. Bisa-bisanya ia berencana untuk menyingkirkan menantuku. Aku akan membuat perhitungan dengannya. Gerampak Hendra. Tidak perlu. Kami sudah membalas perbuatan mereka. Mereka sudah hancur sekarang. Tinggal penjemputan Bianca dari pihak kepolisian. Terang Tuan Guntur. Apa? Itu semua perbuatan Anda, Tuan? Tanya Mahendra. Tentu saja. Siapa suruh berniat buruk terhadap cucuku? Jadi kehancuran yang mereka dapatkan. Ucap Tuan Guntur dengan pongahnya. Pak Hendra dan Budayana pun saling pandang. Di dalam kamar. Mas, kamu kenapa? Tanya Nea. Heran melihat suaminya yang diam saja sedari tadi. Rian menghela nafasnya berat. Maaf sayang. Secara tidak langsung akulah penyebab semua ini. Sedari dulu Bianca memang selalu bilang cinta padaku. Tetapi aku hanya menganggapnya cuma sebatas adik. Tidak lebih. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Bianca sanggup melakukan hal keji ini. Ujar Rian mulai mengeluarkan unek-unek cinta. Itu bukan cinta Mas, tapi obsesi. Dan obsesi membuat orang tersebut buta dan lupa daratan. Ini bukan salahmu. Dia saja yang gak bisa menerima takdir. Kata Nea. Maaf juga kalau aku belum bisa menjadi suami yang bisa kau andalkan. Kata Rian lagi, yang mendadak merasa kerdil. Nea tersebut. Mas, kamu cukup setia saja. Aku tidak inginkan yang lain. Begini saja kamu sudah membuatku bahagia. Jangan dengarkan kakek. Dia itu memang seperti itu. Menyebalkan. Kamu itu sudah hebat kok. Hebat dalam pasionmu. Dan aku juga hebat dalam pasionku. Kita harus melengkapi. Itulah gunanya suami istri. Sebagai istrimu, aku sangat bangga denganmu, Mas. Kata Nea dengan bijak. Ia tahu pasti suaminya terluka dengan kata-kata kakeknya. Kakeknya itu memang gak ada akhlak. Suka sekali mengaduk-aduk perasaan seseorang. Rian tersenyum. Ia pun memeluk sayang istrinya. Terima kasih sudah menerimaku apa adanya. Bisik Rian. Harusnya aku yang berterima kasih. Padahal belum tahu aku cucunya orang kaya. Tapi kamu udah ngebet pengen kau. Aku. Kamulah yang sudah menerimaku dengan apa adanya. Terima kasih ya Mas. Rian pun jadi gemas dengan istrinya tersebut. Andai tidak ingat kata dokter kalau kamu harus bed rest. Sudah ku makan kamu sayang. Kamu menggemaskan sekali sih Hem. Rian menoleh Noel pipi gembul istrinya. Hahaha. Di saat semua orang takut dan segan padaku hanya kamu yang bilang aku ini menggemaskan Mas. Seloroh Nea kemudian terbahak. Selanjutnya mereka pun tidur berpelukan. Keesokan harinya, setelah dilakukan penyelidikan ditambah bukti kuat dari pihak Nea, kini sudah ditetapkan kalau dalang utamanya adalah Bianca. Kini, tim polisi mulai menyebar mencari Bianca yang didapati tengah bersembunyi di suatu tempat. Dasar Tiara Bodha! Gara-gara dia kini aku jadi bulon. Umpat Bianca kesal. Sedangkan di rumah sakit, Tiara yang baru bangun pasca operasi itu berteriak histeris. Kakiku! Kemana kakiku? Kembalikan. Aku tidak mau buntung. Huhuhuku. Kembalikan kakiku. Teriak Tiara mengamuk.
Saat kecelakaan sebagian tubuh Tiara terjepit. Bagian kaki Tiara sudah remuk saat tim SAR berhasil menyelamatkannya. Jadi tim dokter terpaksa mengamputasi kedua kaki Tiara itu sampai batas lutut. Tiara yang baru bangun pasca operasi itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa kini dirinya cacat. Ia kehilangan kedua kakinya. Aku tidak mau cacat. Bagaimana dokter Adrian mau denganku kalau kakinya cacat begini? Kalian cepat sambung kembali kakiku. Huhuhuhu. Tiara terus berteriak histeris. Dokter yang kewalahan menangani pun memilih untuk menyuntikkan obat penenang. Bagaimana keadaannya, Dok? Apakah masih mengamuk? Tanya Bu Alin. Sebenarnya ia merasa marah dan kecewa dengan tindakan sang putri, tetapi melihat keadaan anak semata wayangnya yang kehilangan kedua kaki, membuat Bu Alin ikut bersedih. Tentu sebagai seorang ibu hati Bu Alin hancur melihat kondisi anaknya yang menjadi cacat tersebut. Sudah kembali tidur, Bu? Kami terpaksa menyuntikkan obat penenang kepadanya. Tolong temani dan support Nona Tiara agar ia bisa lebih tegar dengan keadaan barunya itu. Terkadang dukungan keluarga sangatlah membantu. Jawab dokter sekaligus memberikan saran. Bu Alin mengangguk lemah. Baik dokter, terima kasih. Ucap Bu Alin dengan wajah yang tak bisa digambarkan. Semuanya terasa campur aduk, ingin marah tetapi tidak bisa dilampiaskan. Yang ada Bu Alin hanya bisa menangis terseduh-seduh. Meratapi kehidupannya saat ini yang jauh dari kata tenang. Perusahaan mereka kini sudah resmi gulung tikar. Sudah tidak ada lagi penghasilan bagi mereka. Ditambah kini anaknya yang mendapatkan tragedi tragis. Dengan pelan Bu Alin memasuki ruangan sang putri dan menatapnya dengan tatapan berubah-ubah. Terkadang nanar tetapi terkadang juga marah. Sampai saat ini Bu Alin masih menganggap kalau Tiaralah penyebab meninggalnya sang suami. Andai putrinya itu tidak banyak bertingkah, pasti suami dan perusahaan mereka masih ada. Dan kini, anaknya juga terancam pidana. Ia sudah diberitahu oleh polisi bahwa kecelakaan ini memang sudah direncanakan. Tujuannya untuk membunuh Kanaya. Aku tidak menyangka kalau kau akan berakhir seperti ini, Tiara. Kamu adalah anak kebanggaan Mama dan Papa. Tidak sedikit uang yang kami keluarkan untuk menguliahkanmu. Tetapi kamu malah menghancurkan keluarga kita dengan menyukai suami orang. Gumam Bu Alin, tentu sebagai wanita Bu Alin sangatlah membenci pelakor. Dulu pun rumah tangganya juga hampir kandas gara-gara ada sekretaris yang menggatal pada suaminya. Bu Alin mengerti sakitnya diduakan apalagi diselingkuhi. Jadi ia memaklumi tindakan Kanaya yang mencabut investasi di perusahaan mereka. Jelas di sini anaknya lah yang bersalah. Di sisi lain, Saputra semakin mengamuk ketika mendengar anaknya kini menjadi dalang dari rencana pembunuhan Kanaya. Bukti yang diperlihatkan polisi terlalu kuat, sehingga kini anaknya menjadi buron para polisi. Plak! Suara tamparan lagi-lagi menggema di rumah besar itu. Tidak menemukan sang anak kini istrinya yang menjadi sasarannya. Ibu macam apa kamu, ha? Bagaimana cara mendidikmu selama ini? Kenapa Bianca tumbuh menjadi anak yang brutal dan juga keji? Sudahlah disekolahkan jadi dokter dan sudah sukses kini anak itu malah menghancurkan semuanya. Reputasiku, perusahaanku, hancur gara-gara anakmu itu, Mitha. Ini pasti karena ajaranmu yang tidak benar. Amuk Pak Saputra. Bu Mitha menangis sembari memegangi sebelah pipinya yang habis ditampar suaminya itu. Apakah masih bisa disebut suami sementara kemarin ia sudah dijatuhi talak? Pak, jangan hanya menyalahkanku. Ini juga salahmu, karena selama ini kurang memperhatikan keluarga. Cicit Bu Mitha memberanikan diri untuk membuka suara. Lebih tepatnya hendak membela diri. Tak rela rasanya semua masalah dilimpahkan kepadanya. Padahal menurutnya suaminya pun turut andil. Apa? Jadi kamu mau menyalahkan aku begitu? Pak Saputra semakin berang. Bu Mitha beringsut ketakutan. Ia takut kalau akan dipukul lagi. Dengar Mitha, aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam itu untuk memenuhi semua kebutuhan rumah ini. Dan kamu, tugasmu hanya mendidik anak kita, tetapi apa? Kamu malah selalu berfoya-foya tidak jelas. Dan lebih parahnya kamu mengencani pria-pria muda. Cih, sinting kamu Mitha. Aku sungguh jijik denganmu.
Tunjuk Pak Saputra. Walau terkesan cuek dan selalu sibuk bekerja, tetapi sejauh ini Saputra cukup setia. Walau banyak uang tetapi Saputra tidak pernah bermain wanita. Ia sangatlah mencintai istrinya. Ia kerja keras begitu karena tahu istrinya sangat menyukai uang. Dengan uang istrinya bisa membeli apapun yang mereka suka. Jeti, tidak salah kalau kini Saputra sangat marah sampai berubah sikap menjadi kasar ketika mengetahui kalau selama ini istrinya telah berselingkuh. Bukan hanya satu pria, tetapi banyak sekali pria sampai-sampai tidak bisa dihitung dengan jari. Mending kalau pria itu seumuran dengan mereka. Lah ini istrinya main sama berondong yang dimana umur si pria tidak jauh dari putri mereka. Apakah Mitha masih waras? Pak, aku mengaku salah. Tolong maafkan aku. Aku begitu karena selama ini merasa kesepian. Kamu selalu sibuk bekerja, jarang ada di rumah. Tentang Bianca, itu pilihan Bianca. Aku sendiri juga tidak tahu kalau Bianca juga suka main dengan lelaki. Yang ku tahu selama ini Bianca sangat mencintai Adrian. Sesal Bu Mitha, memohon agar dimaafkan dan diberi kesempatan. Tetapi sayang, Saputra sudah kadung jijik. Membayangkan miliknya sudah dinikmati banyak lelaki membuat cintanya jatuh sampai ke dasar bumi. Yang ada sekarang hanya rasa sakit hati dan kebencian. Jangan mendekat. Aku kecewa padamu, Mitha. Dan aku gak bisa sama kamu lagi. Aku jijik sama kamu. Jeti, mulai saat ini kita bercerai saja. Aku talak kamu. Lagi-lagi Saputra menjatuhkan talaknya. Terhitung sudah 2 kali ia menjatuhkan talaknya. Tinggal 1 kali lagi, maka hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Bu Mitha menggeleng dengan air mata yang mulai bercucuran. Pak, aku mohon jangan ceraikan aku. Aku mencintaimu, Pak. Isak Bu Mitha. Saputra tersenyum miris. Kalau cinta kamu tidak akan selingkuh, Mitha. Kalau kesepian kamu bisa saja menghampiriku di kantor. Bukankah dulu kau sering mengunjungiku ke kantor hanya untuk mengantarkan makan siang? Dulu aku pernah heran. Kenapa kamu sudah jarang lagi ke kantor? Ternyata ini alasannya. Kamu sudah memiliki mainan yang baru. Sudahlah, kita ini sudah berakhir. Lebih baik kau cepat berkemas karena sebentar lagi rumah ini akan aku jual. Dan satu lagi, jangan mengharapkan bagian karena semua harta sudah habis tak bersisa. Ucap Saputra, yang terdengar seperti sambaran petir di siang bolong bagi Bu Mitha. Apa? Dijual? Kenapa? Kenapa rumah ini harus dijual, Pak? Aku tidak mau pergi dari rumah ini. Rumah ini rumah kita. Rumah yang penuh dengan kenang-kenangan. Bu Mitha menolak dengan keras. Saputra memijit pelipisnya. Kepalanya yang sedari tadi pusing kini bertambah menjadi pusing. Kamu tidak dengar ucapanku. Sadarlah. Sekarang kita ini sudah bangkrut. Aku terpaksa menjual semuanya untuk menutup hutang di bank dan sebagainya untuk membayar gaji para karyawan. Tidak bersisa Mitha. Semuanya habis. Jelas Saputra dengan wajah yang lelah. Setelah itu Saputra pun berlalu dan memasuki ruang kerjanya. Tak lupa mengunci pintu agar Mitha tidak sembarangan masuk. Saat ini Saputra hanya ingin sendiri. Sedangkan Bu Mitha menangis meraung di ruang keluarga. Ia tidak bisa menerima kenyataan kalau kini ia sudah jatuh miskin. Tak hanya itu, ia juga jati janda di saat yang bersamaan. Seakan lengkap sudah penderitaannya. Aku harus menyelamatkan perhiasanku. Aku tidak mau Mas Putra merampasnya. Tiba-tiba Bu Mitha teringat dengan perhiasan simpanannya. Bergegas ia memasuki kamarnya dan mulai berkemas dan juga mengamankan semua barang-barang berharganya. Saputra sendiri membiarkannya. Ia sengaja tidak menyentuh perhiasan mantan istrinya dikarenakan perkiraan nanti masih ada sisa uang hasil penjualan semua asetnya. Jadi, ia anggap semuanya impas. Beberapa hari kemudian, Saputra dan Mitha sudahlah berpisah. Mereka kini sudah keluar dari rumah besar itu dan tinggal di tempat yang terpisah. Keduanya tidak memperdulikan anak mereka lantaran Bianca sudah ditetapkan jadi tersangka dan kini masih buron. Bagi mereka, Bianca sudah tidak tertolong lagi. Di sisi lain, para polisi mulai mengendus keberadaan Bianca.
Jadilah kini polisi tengah merencanakan pembekukan Bianca yang hendak kabur ke luar negeri. Bianca sendiri berjalan dengan langkah tergesa. Ia merasa seperti sedang diikuti. Ia pun memutuskan untuk berjalan lebih cepat untuk segera menyerahkan tiket dan juga pasportnya. Cepatlah! Bentak Bianca tidak sabaran. Tolong tunggu sebentar, Nona. Ujar petugas yang memperhatikan identitas Bianca. Dahinya mengerit. Ia mulai mencocokkan status burin Bianca dengan penampilan Bianca kali ini. Bianca saat ini tengah memakai pakaian syari, lengkap dengan cadarnya. Kenapa lama sekali? Cepatlah, kakiku ini sedang sakit. Tidak betah untuk berlama-lama berdiri. Bentak Bianca lagi yang mengundang banyak perhatian calon penumpang lain. Pasalnya sikap Bianca sangat kontras dengan penampilannya yang syari. Baiklah, sudah selesai. Silahkan masuk dan tunggu di ruang tunggu sana. Kata petugas tersebut. Dengan gerakan kasar Bianca mengambil kembali kartu identitasnya itu dan berjalan masuk. Ia mulai bernafas lega saat ia sudah duduk menunggu di bagian dalam. Ia hanya tinggal menunggu panggilan pesawat. Tanpa ia sadari, petugas yang memeriksa identitas Bianca tadi mulai menghubungi polisi. Polisi yang tadinya kehilangan jejak Bianca itu pun langsung putar haluan menuju bandara. Tepat saat Bianca hendak memasuki kabin pesawat, ia tiba-tiba saja dihadang oleh banyak polisi. Mau kemana, Nona Bianca? Seru polisi yang tiba-tiba saja menghadang Bianca. Bianca pun terkejut. Ia sungguh tidak menyangka kalau penyamarannya sudah terbongkar. Apa? Siapa kalian? Bianca siapa? Kalian salah sasaran. Awas minggir. Seperti biasa, Bianca memilih untuk berpura-pura. Tetapi polisi yang di belakangnya langsung bergerak cepat. Ia langsung meringkus Bianca dan memborgol kedua tangan gadis tersebut. Anda sudah ketahuan, Nona. Jadi jangan mengelak lagi. Sekarang ayo ikut kami ke kantor polisi. Ucap polisi tersebut. Apa yang kalian lakukan? Kalian salah tangkap. Cepat lepaskan aku. Bianca menjerit dan meronta-ronta. Ah, maaf sebelumnya kalau kami lancang membuka cadarnya. Hei, cepat buka, agar dia tidak bisa mengelak lagi. Titah polisi yang menjadi kepala tim. Baik. Lalu salah satu polisi pun membuka cadar Bianca. Dan kini wajah Bianca pun terekspos. Bagaimana Nona Bianca Saputra? Apa masih mau mengelak lagi? Seru polisi tersebut. Aku bukan penjahat. Cepat lepaskan aku. Aku hanyalah difitnah. Teriak Bianca mulai histeris. Jelaskan saja nanti di kantor polisi. Ayo bawa dia ke dalam mobil. Titah polisi tersebut. Baik, Pak. Lalu, Bianca pun digelandang menuju ke mobil polisi. Di rumah sakit. Apa? Mau apa kalian ke sini? Bentak Tiara saat melihat kedatangan beberapa polisi, dua di antaranya polisi wanita. Kami hanya ingin mengecek langsung keadaanmu. Apakah sudah bisa dibawa ke kantor polisi? Ujar polisi tersebut. Mata Tiara terbelalak kaget. Kenapa aku mau dibawa ke kantor polisi? Apa salahku? Tanya Tiara dengan terbata-bata. Para polisi pun geleng-geleng kepala mendebat pertanyaan bodoh dari Tiara. Apakah wanita itu tidak sadar dengan kesalahannya? Dengar Nona Tiara, walau Anda terkena musibah seperti ini pun, tetapi hukum akan tetap berjalan. Jika dokter sudah menyatakan Anda sudah sehat, maka Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Jelas polisi tersebut. Mempertanggungjawabkan apa, ha? Aku tidak salah apapun. Bentak Tiara lagi. Anda sudah mencoba melakukan upaya tindak pembunuhan terhadap Nona Kanaya. Itu sudah termasuk dalam kasus pembunuhan berencana. Kini rekanan Anda yang bernama Bianca pun sudah ditangkap. Kini tinggal Anda memulihkan diri lalu giliran Anda kami masukkan ke penjara. Kata polisi. Cedui. Tiara rasanya ingin pingsan mendengar hal itu. Tidak mungkin. Aku sudah seperti ini mengapa juga harus ditangkap?
Ucap Tiara terbata-bata. Ia saja masih belum bisa menerima dengan hilangnya kedua kaki kini ditambah juga akan dipenjara. Rasanya Tiara ingin mati saja. 1 bulan pun telah berlalu, sidang demi sidang juga telah dilalui. Kini Bianca dan Tiara pun sudah ditetapkan sebagai 2 tersangka, dengan Bianca yang menjadi dalangnya. Untuk Bianca dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, karena dialah otak dari perencanaan pembunuhan tersebut. Sedangkan Tiara dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, dan juga harus membayar uang ganti rugi sebesar 200 juta atas kerusakan properti milik beberapa pedagang yang kena imbas kecelakaan tempo lalu. Walaupun hukumannya tergolong ringan, tetap saja Tiara masih merasa tidak adil. Masa mudanya akan terbuang sia-sia di dalam jeruji besi. Ditambah kedua kakinya yang sudah cacat. Kini ia merasa dunianya sudah hancur. Tolong Pak Hakim, berilah saya keringanan. Saya sudah mengaku salah, dan saya sudah kehilangan kedua kaki saya. Tolong ringankan lagi hukuman saya. Pinta Tiara memohon kepada hakim. Maaf Nona, keputusan sudah final. Tidak bisa diganggu-gugat. Dengan ini kami menyatakan sidang selesai. Tok, tok, tok. Hakim menolak mentah-mentah permintaan Tiara tersebut dan memilih untuk mengakhiri sidang. Selain ia mematuhi jalannya hukum negara tersebut, ia sudah sogok oleh Tuan Guntur agar memberikan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Bagi Tuan Guntur, tidak ada ampun untuk orang seperti Tiara maupun Bianca. Kedua orang seperti itu harus segera dihempaskan sampai ke kerak bumi. Tidak peduli dengan keadaan Tiara yang sudah tidak mempunyai kaki, Tuan Guntur mau kalau kedua wanita itu mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Huhu! Tiara menangis terseduh-seduh ketika permohonannya ditolak. Dia tetap akan dipenjara selama 20 tahun. Saat keluar nanti, dia pasti sudah tua, dan baru kali ini Tiara menyesali perbuatannya. Bersikaplah baik ketika di penjara nanti. Siapa tahu kamu akan mendapatkan remisi jadi bisa keluar dari penjara lebih cepat. Mama, sesekali akan mengunjungimu. Bu Alin mendekat. Ia memeluk anaknya sebelum nanti akan dibawa polisi ke rutan bambu. Walau perangai anaknya buruk, bagaimanapun juga Tiara adalah anaknya, anak satu-satunya. Hatinya pun ikut hancur mendengar putusan hukuman untuk Tiara tadi. Mama, tolong tebus aku, Mah. Aku gak mau dipenjara. Aku janji aku gak akan ganggu Dokter Adrian lagi. Aku akan menyukainya dalam diam saja. Hiks. Isak Tiara menyesal. Seperti biasa, penyesalan akan datang di akhir. Ketika sudah tidak ada kesempatan maka seseorang itu barulah merasa menyesali tindakannya. Seperti Tiara saat ini. Bu Alin menggeleng. Terlambat nak. Kenapa kamu baru menyadarinya sekarang? Penyesalanmu tidak akan bisa mengubah semuanya. Maaf, Mama tidak punya uang sebanyak itu untuk menebus dirimu. Terlebih mereka pasti tidak akan mau kau bebas dengan jalur tebusan. Ucap Bu Alin. Tiara kembali tergugu. Tak berselang lama kemudian, beberapa polisi pria dan wanita datang menghampiri. Maaf, waktu sudah habis. Tersangka akan segera kami bawa ke rutan bambu. Ucap polisi memberitahu. Terpaksa Bu Alin pun melepaskan pelukannya. Mama. Tiara menatap mamanya dengan air mata yang bercucuran saat ia mulai dibawa pergi oleh polisi tersebut. Anakku. Bu Alin menatap kepergian putrinya dengan nanar. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menolong putrinya. Kini ia sudah tidak sekaya dulu. Ia hanya punya uang 300 juta saja. Itu pun hasil ia menjual perhiasan dan barang-barang brandednya. Rencananya ia akan membeli rumah walau kecil lalu ia akan membuka toko untuk penghasilannya. Di sisi lain, Bianca terus saja mengamuk. Ia terus berusaha kabur dan berakhir dipukul oleh polisi yang menjaganya. Diam atau akan kupatahkan kakimu. Bentak polisi yang merasa sangat geram dengan Bianca. Lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Kanaya itu pantas mat. Dia sudah merebut calon suamiku. Teriak Bianca. Polisi yang semakin geram itu pun langsung memukul mulut Bianca yang terus mengoceh itu. Bek! Dasar segar mulai keluar dari hidung dan sudut bibir Bianca.
Bianca pun mengadu kesakitan. Kalian semua sialan. Bab, beraninya memukul wanita. Umpat Bianca kesal. Bek. Kini polisi wanita yang beralih memukul Bianca. Ayo coba hina lagi. Maka kami benar-benar memotong lidahmu itu. Geram polwan tersebut. Bianca pun akhirnya diam. Ia takut juga dengan ancaman polisi tersebut. Terlebih ia melihat polisi tersebut memegang sebuah belati. Walau terlihat kecil, tetapi Bianca tahu kalau itu sangatlah tajam. Suasana sudah lebih tenang. Tak lama Tiara datang dan didudukan di samping Bianca. Sontak saja wajah Bianca pun langsung masam. Ini semua gara-gara kamu. Bentak Bianca menyalahkan Tiara. Tetapi Tiara tidak merespon. Ia hanya diam dengan pandangan yang kosong. Diam atau akan kupukul lagi. Bentak polwan tadi. Bianca pun bungkam. Ia tidak berani lagi membuka suara. Dalam diam mereka pun mulai membawa dua tersangka menuju ke rutan. Belum dimasukkan ke rutan saja Bianca sudah babak belur akibat dipukuli polisi. Dan itu karena ulahnya sendiri yang tidak bisa kooperatif. 1 minggu menjalani kehidupan di penjara, setiap hari selalu ada saja tingkah Bianca. Itu memancing kekesalan napi lainnya. Ketika tahu kasus apa yang menimpa mereka, Bianca pun menjadi bulan-bulanan para napi lainnya. Ia dipukuli, disiksa dan dijadikan keset oleh mereka para senior. Bianca juga dijadikan kacung. Sedangkan Tiara sendiri, walau hidupnya tergolong susah di penjara, setidaknya ia tidak mendapatkan perlakuan seperti Bianca. Mereka juga tahu kalau Tiara juga orang jahat. Tetapi melihat keadaan kaki Tiara yang buntung, mereka tidak sampai hati membuli Tiara. Hanya ucapan-ucapan pedas dan cacian yang mereka ucapkan untuk Tiara sebagai bentuk kekesalan mereka. Dari sini sudah jelas perbedaan keduanya. Walau Tiara cacat, tetapi kehidupannya di penjara tidak setragis Bianca yang terus saja dijadikan anjing peliharaan napi lainnya. Ada satu orang yang mendekati Tiara. Mereka mulai berteman baik dan saling sharing tentang kehidupan masing-masing. Wanita seperti kamu memang pantas mendapatkan azab ti. Kami sebagai istri sah memang sangat mengutuk wanita yang dengan tega merebut para suami kami. Kamu tahu mengapa aku di penjara? Ucap teman yang sudah beberapa hari ini mulai dekat dengannya. Tiara menggeleng. Aku membunuh pelakor itu. Pelakor yang mencoba merebut suami dan anakku. Kami bertengkar hebat dan berakhir saling membunuh. Tapi akulah pemenangnya. Tetapi ya ini, aku harus menjalani hukuman karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Dan yang paling miris, setelah aku membunuh pelakor itu, kini datang lagi pelakor lainnya. Setelah aku ditetapkan di penjara, suamiku malah menikah lagi dengan wanita lain. Ia membuangku bagaikan sampah padahal akulah yang menemaninya sejak dari nol. Anakku pun sudah dicuci otaknya oleh ayahnya sehingga anakku membenciku. Aku berjanji, aku akan membalaskan dendamku setelah aku keluar nanti. Aku hanya di penjara 7 tahun. Setelah keluar nanti, aku akan mengambil semuanya yang menjadi hakku. Anakku dan hartaku. Ucap teman Tiara tersebut. Tiara terbelalak kaget cerita temannya itu. Bagi kami istri sah, pelakor adalah manusia paling jahat di dunia ini. Dia itu wanita. Mengapa sampai hati menyakiti hati wanita lain? Coba kamu bayangkan. Apakah kamu rela membagi suamimu dengan wanita lain? Tetapi sebagai pelakor tentu jawabanmu akan rela, bukan? Semoga dengan yang kamu alami ini kamu bisa sadar Tiara. Lihatlah, hidupmu kini sudah kacau balau. Imbuh temannya lagi. Dalam hati wanita itu menyesal telah mendekati Tiara. Ia tidak tahu kalau Tiara adalah wanita sejenis pelakor. Yang dimana spesies manusia yang paling ia benci di dunia ini. Maaf, setelah ini aku tidak bisa berteman denganmu lagi. Soalnya, aku paling anti pelakor. Ucap temannya yang akhirnya memutuskan pertemanan. Padahal baru juga beberapa hari berteman, sudah diputuskan saja. Tiara pun merasa hatinya penuh sesak. Mendengar semua cerita teman barunya tadi, Tiara perlahan-lahan mulai sadar. Jadi, selama ini aku salah. Lirihnya pelan. Hari-hari telah berlalu, Naya menjalani harinya dengan sangat baik. Ia sudah tidak pergi ke kantor,
Kantor saat ini diambil alih kembali oleh kakeknya. Kakeknya itu tidak mau ia banyak pikiran. Jadilah kini Nea jadi pengangguran. Tetapi tentu saja hal itu hanya sementara. Jika anak-anaknya nanti sudah dalam tahap MPASI, maka ia sudah diharuskan kembali lagi ke perusahaan. Kini usia kandungannya sudah memasuki usia 9 bulan. Semua orang tengah menunggu detik-detik lahirnya baby twins. Ketidakadanya masalah dalam kandungan. Nea memilih lahiran secara normal. Oh! Saat tengah makan bersama, tiba-tiba saja Nea meringis sembari memegangi perutnya. Hal itu membuat semua orang langsung panik. Sayang, apa perutmu sakit? Apa kamu mau lahiran sekarang? Tanya Adrian panik. Ayo, kita langsung saja ke rumah sakit. Imbul Bu Diana. Rian, cepat kamu gendong istrimu. Pekik Pak Hendra ikutan panik. Aku tidak apa-apa, ini dedeknya lagi nendang, dan nendangnya tadi kenceng banget. Kata Nea ketika Rian sudah siaga hendak menggendongnya. Phew! Mereka semua pun bernafas lega ketika belum lahiran. Pasalnya kandungan Nea baru memasuki awal 9 bulan. Perkiraan masih 18 hari lagi. Ya sudah, ayo dilanjut makannya. Mereka mengangguk lalu kembali melanjutkan makan malam mereka. 1 minggu kemudian. Hei kalian, sedang apa di dalam? Main bola atau main lompat tali? Kenapa nggak bisa diam Hem? Tanya Adrian sembari mengelus-elus perut besar istrinya. Nea terus meringis dari tadi lantaran kedua babynya terus bergerak-gerak. Mas, mana ada di dalam perut main bola? Kamu ini ada-ada saja. Kekeh Nea. Ya habis lihat sayang, perut kamu seperti terkena gempa. Gak berhenti gerak dari tadi. Gemes deh. Kapan sih kalian keluar Hem? Ayah udah gak sabar pengen ngajak kalian lihat bulan. Seloroh Rian. Nea terkekeh pelan mendebat sorohan suaminya. Malam pun tiba, Adrian sudah tertidur lelap tetapi tidak dengan Kanaya. Kanaya terlihat gelisah. Bayi-bayinya dari tadi tidak berhenti bergerak. Bagaimana ia bisa tidur kalau perutnya sepertinya tengah konser begitu? Sayang, kamu belum tidur? Tanya Rian dengan suara seraknya khas bangun tidur. Ia menoleh jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi ia melihat istrinya masih terjaga. Aku gak bisa tidur mas. Mereka dari tadi konser di dalam sana. Lihatlah. Nea menunjukkan perutnya yang tidak mau diam. Sedari tadi terus bergerak-gerak. Ya ampun, nak. Ayo tidurlah. Kasihan bundanya gak bisa tidur. Rian langsung mengelus-elus perut istrinya kembali. Berbicara pada bayi-bayi itu dan menyuruh untuk diam. Hem, anak pintar. Gini dong, kalian harus tidur ya. Ucap Rian lagi melihat gerakan perut istrinya tidak seintens tadi. Nea tersenyum melihatnya. Mas, aku mau pipis. Ucap Nea kemudian. Ya udah, ayo mas bantu. Rian pun membantu istrinya untuk bangun dari tempat tidur. Tetapi baru saja Nea bangkit, ia sudah melihat bekas tempatnya yang basah kuyup. Loh mas, aku belum pipis kok kasurnya udah basah. Kata Nea dengan mata melotot. Mas, serius aku gak ngompol. Imbuh Nea dengan wajah yang entah, antara malu dan juga bingung. Ia sama sekali tidak mengerti kalau hal tersebut adalah tanda-tanda mau melahirkan. Berbeda dengan Rian yang memang seorang dokter. Ia tahu kalau istrinya sudah mengeluarkan tanda-tanda orang mau melahirkan. Hanya saja saat ini Adrian tengah syok. Aduh. Bukan Nea yang mengaduh tetapi Rian tiba-tiba memegangi perutnya yang tiba-tiba sakit dan melilit. Mas, kamu kenapa? Tanya Nea khawatir. Sebentar sayang, mas tiba-tiba pengen ik. Setelahnya Rian pun langsung ngacir menuju kamar mandi. Nea hanya menatap bingung pada suaminya itu. Lalu Nea menoleh kembali ke arah kasur bekas tidurnya tadi. Merasa tidak mengompol Nea pun mendekatkan wajahnya. Ia mulai mengendus-endus. Gak ada bau kok. Jadi bener aku tidak ngompolkan ya?
Gumamnya seperti menghibur dirinya sendiri. Rasanya jatuh harga dirinya kalau benar ia mengompol. Padahal sangat wajar bagi ibu hamil, apalagi hamil besar sepertinya, kalau sampai kelepasan pipis di tempat. Orang yang tahu juga pasti akan mengerti. Bahkan orang mau melahirkan berak di celana pun sudah dianggap wajar. Tetapi bagi Nia yang sangat minim pengalaman, tentunya hal tersebut sangatlah memalukan. Sembari menunggu suaminya, Nia pun memutuskan mengambil baju ganti. Ceklek. Nia melihat suaminya yang baru keluar dari kamar mandi. Kening Nia mengerit. Terlihat wajah suaminya yang masih terlihat seperti menahan sesuatu. Kamu gak apa-apa, Mas? Tanya Nia. Oh, Adrian mengerit. Perut Mas sakit sayang. Seperti penpop, tapi gak ada yang dikeluarin. Keluhnya. Kok aneh gitu, Mas? Jangan-jangan Mas sembelit? Tebak Nia. Ngawur, mana ada dokter sepertiku yang menjalani pola hidup sehat sampai kena sembelit? Bantah Rian langsung. Ia berucap seperti itu karena selama ini selalu menjalani pola hidup sehat. Tidak merokok dan memperbanyak makan sayur dan buah. Lah, dokter kan juga manusia, Mas. Kamu juga punya usus. Siapa tahu ususmu bermasalah? Udah aku mau ganti baju dulu. Ucap Nia terkesan biasa aja. Rian mengangguk saja. Karena menahan sakit ia sampai lupa kalau istrinya sudah memperlihatkan tanda-tanda mau melahirkan. Nia masuk ke kamar mandi untuk mengganti baju, sedangkan Rian membaringkan tubuhnya di sofa. Ia meringkuk sembari memegangi perutnya yang masih terasa sakit. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba perutnya yang sakit jadi sembuh. Barulah Rian bisa bernafas lega. Paling lagi kembung. Buktinya habis kentut langsung sembuh. Gumamnya sembari mengelap dahinya yang berkeringat dengan tisu. Sesaat kemudian Nia keluar dari kamar mandi dengan sudah berganti baju. Masih sakit, Mas? Tanya Nia mendekat. Rian menggeleng. Udah enggak. Kayaknya cuma masuk angin deh, sayang. Sahutnya. Nia mengangguk saja. Mas, kasurnya basah. Kita gak mungkin tidur di sana. Entah air kencing atau air liur. Aku disiah tidur di sana. Ucap Nia. Dan hal tersebut mengingatkan Adrian. Yang, ayo ke rumah sakit. Sepertinya kamu udah mau tanda-tanda melahirkan. Ujarnya. Tanda-tanda melahirkan? Tanya Nia balik. Rian mengangguk. Benar. Itu namanya air ketuban sayang. Yang keluar sedikit demi sedikit. Biasanya itu tanda ibu mau melahirkan. Ayo. Rian merangkul istrinya untuk diajak ke rumah sakit. Tapi, aku gak ngerasain apapun kok, sayang. Ucap Nia bingung. Sama sekali gak sakit. Imbuhnya lagi. Jangan-jangan tadi aku tidak sadar sudah ngompoh. Kata Nia lagi. Jujur ia langsung deg-degan saat dihadapkan mau melahirkan seperti ini. Serius gak sakit? Tanya Rian. Nia mengangguk. Gak sakit sama sekali. Debaynya juga udah anteng kok. Gak konser seperti tadi. Ucapnya. Mendebat itu entah mengapa Rian merasa lega. Ya udah. Bagaimana kalau kita tidur di kamar sebelah saja? Ya udah yuk. Aku ngantuk nih. Nia menyetujuinya. Mereka pun beralih ke kamar sebelah dan bersiap akan tidur. Saat hendak terlelap Nia menyadari kalau celananya basah lagi. Mas, celanaku basah lagi. Tapi aku yakin gak lagi ngompol kok. Katanya sembari bangun dan melihat kasurnya basah lagi. Belum sempat Rian merespon. Rian sudah mengaduh kesakitan lagi. Bahkan kali ini ia sampai guling-guling di kasur. Aduh, perutku sakit banget yang. Coba panggilan mama. Minta mama kerokin, Mas. Pinta Adrian. Aku aja yang kerokin. Kata Nia. Jangan sayang. Aku yakin banget kalau kamu itu mau melahirkan. Cepatlah. Panggil mama. Perintah suaminya.
Tanpa banyak kata Nea pun mengangguk dan mulai turun ke lantai bawah dengan menggunakan lift. Ia langsung menuju kamar mertuanya. Di bulan menjelang kelahiran begini, memang orang tua Rian memutuskan untuk ikut siaga dengan menginap di rumah anak dan menantu mereka. Tok! Tok! Mama Papa! Serukan ayah sembari mengetuk-ngetuk pintu kamar mertuanya. Tak berselang lama, ibu mertuanya pun membuka pintu. Terlihat wajah bantal Bu Diana. Nea, ada apa? Tanya Bu Diana. Mah, kata Mas Rian, aku mau melahirkan. Aduh Nea. Sontak saja mata Bu Diana pun langsung melotot. Papa, bangun. Menantu kita mau melahirkan. Bu Diana pun langsung berteriak panik membangunkan suaminya. Pak Hendra langsung sigap. Benarkah? Iya, Pak. Ayo cepat. Bu Diana terlihat heboh. Naya hanya menatap pasangan parubaya itu yang terlihat kocar-kacir. Bu Diana yang mengambil tas sedangkan Pak Hendra mencari kunci mobil. Tetapi tidak ketemu. Mama, mana kunci mobil? Tanya Mahendra. Itu Pak, di atas meja rias. Sahut Bu Diana. Mana Mah? Gak ada. Seperti biasa, lelaki kalau mencari sesuatu pasti tidak ketemu. Ya ampun, ini apa Papa? Matanya dipakai dong. Orang kunci ada di depan mata begini masih tanya dan gak ketemu. Gemas Hudaena pada sang suami. Pak Hendra hanya nyinyir kambing. Ya udah yuk. Pasangan sedikit kocak itu pun menghampiri sang menantu yang nampak anteng dengan terus memandangi mereka. Keduanya nampak heran. Katanya mau melahirkan tetapi kenapa Nea terlihat santai. Sayang, pasti sakit banget ya perutnya. Bu Diana mengelus perut besar sang menantu. Tetapi Nea menggeleng. Enggak kok Mah, enggak sakit. Makanya aku tuh merasa aneh. Kata Mas Rian aku ini mau melahirkan. Tetapi aku merasa biasa aja. Aku disuruh bangunin Mama buat kerokin Mas Rian. Di atas Mas Rian lagi sakit perut. Katanya sih kembung dan masuk angin. Ucap Nea menjelaskan. Mertuanya pun saling pandang. Ini yang benar mana sih? Bisik Pak Hendra. Bu Diana mengendikan bahunya. Lalu terdengar suara lolongan dari tangga. Mereka semua menoleh dan melihat Adrian yang menuruni tangga sembari meringis kesakitan. Kenapa lama sekali sih? Makrokin aku. Perutku sakit banget. Pinta Rian dengan wajah yang banjir oleh keringat. Aduh, sakit banget. Perasaan masuk angin mencret dan sembelit ya seperti ini sakitnya. Keluh Rian sembari berjongkok di lantai. Kamu kenapa nak? Bu Diana menghampiri. Gak tahu Mah. Tapi ini perutku sakit banget. Ya udah, Mama kerokin. Pah, ambilin minyak tanah. Loh kok minta tanah Mah? Pak Hendra terkejut. Sorry. Maksudnya minta kayu biru. Cepetanlah, kasihan ini Rian. Jangan sampai dia terkena angin jongkok. Celetuknya lagi. Angin duduk Mama. Gerutu Pak Hendra meralat ucapan istrinya. Iya itu maksud Mama. Selanjutnya Bu Diana pun mengeroki punggung putranya. Belum juga selesai, rasa sakit di perut Rian udah hilang. Udah Mah, cukup. Udah gak sakit lagi. Katanya. Syukurlah. Oh ya Mama mau tanya. Kata istrinya dia mau melahirkan. Ini serius atau cuma lagi bercanda? Tanya Bu Diana. Melihat tanda-tandanya sepertinya iya Mah. Udah 2 kali celana Nia basah. Tetapi Nia merasa tidak ngompol. Kemungkinan itu air ketuban yang merembes. Ucap Rian sembari mengepal lagi dahinya yang basah karena keringat. Oh ya sudah kalau begitu. Ayo kita langsung ke rumah sakit saja. Daripada terjadi apa-apa pada kandungannya. Putus Bu Diana. Pa, tolong ambil tas persiapannya ya di atas ya. Rian rasanya masih lemes.
Aku ada taruh di lemari. Pintar Rian. Pak Hendra mengangguk saja. 5 menit kemudian Pak Hendra datang dengan membawa tas besar. Mereka semua pun menuju ke mobil. Baru saja memasuki mobil, Rian sudah mengadu kesakitan lagi. Aduh mama, perutku sakit lagi. Rintih Rian yang kini merasa semakin melilit saja. Budai Ene dan suaminya pun merasa bingung. Mah, dasterku basah lagi. Keluh Nea yang sudah duduk di dalam mobil. Budai Ene pun mendekat. Benar kan? Apa kamu ada sakit sayang? Tanyanya mulai khawatir. Nea menggeleng. Gak mah, aku gak ada sakit apapun, tapi ini basah terus. Budai Ene pun melirik putranya. Otaknya mulai menghubungkan. Sedetik kemudian Budai Ene pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Bukannya prihatin, Budai Ene malah terbahak-bahak tidak jelas. Nea Rian dan Pak Hendra menatap aneh pada Budai Ene. Ma, ini masih malam Rabu. Jangan kumat sekarang lah. Lihat anak kita kesakitan. Kau tegur Pak Hendra. Maaf Pak. Habis aku merasa lucu saja. Nea yang mau melahirkan tetapi Rian yang merasakan sakitnya. Nah Rian, nikmatilah rasa sakitnya mau melahirkan. Dengan begitu kamu akan tahu pengorbanan seorang wanita yang berjuang melahirkan anakmu. Celoteh Budai Ene yang sudah ngeh apa yang dialami putranya. Dulu, ia hanya mendengar desas-desusnya saja. Tapi siapa yang menyangka kalau putranya ikut mengalaminya. Istri yang mau melahirkan tetapi suaminya yang merasakan sakitnya. Bukan mitos. Tapi di beberapa kasus memang ada yang mengalaminya. Sudah. Ayo kita ke rumah sakit saja. Nanti sekalian saja Rian diperiksa. Biar papa yang nyetir. Putus Pak Hendra.